Hai Sobat DPM-PTSP, selamat datang di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ogan Komering Ilir adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, di mana Kabupaten Ogan Komering Ilir banyak memiliki potensi dan beberapa sektor yang berpeluang mendapatkan investasi yang masih perlu pengembangan dan penanganan khusus. Investasi merupakan salah satu sumber pendanaan dan peran suatu pihak dalam proses pembangunan daerah. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerataan dan ketidakadilan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dan meyakinkan dunia usaha atau investor baik lokal maupun nasional atau internasional, diperlukan informasi peluang investasi pembangunan kawasan Mangunjaya Business Center atau MBCP di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Investment Project Ready to Offer atau IPRO pengembangan kawasan objek wisata Danau Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikemas dalam rencana proyek investasi siap ditawarkan. Dengan dilakukannya pembuatan film dokumenter informasi peluang potensi Kabupaten Oki ini, diharapkan adanya dunia usaha atau investor yang tertarik dan berminat untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki luas 19.023,47 km persegi dengan beragam potensi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, di antaranya di sektor ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata yang tersebar di 18 kecamatan dan 314 desa dan 13 kelurahan. Beberapa potensi tersebut saat ini masih perlu dikembangkan secara optimal. Ini merupakan kesempatan dan peluang yang baik bagi para investor atau pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk mendapatkan informasi secara jelas dan detail, silahkan diakses melalui web sipope.kapoki.go.id. Aplikasi Sipope Ogan Komering Ilir memberikan informasi secara digital mengenai potensi dan peluang investasi atau usaha secara jelas dan up to date bagi para investor, pelaku usaha, dan masyarakat luas yang berminat berinvestasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mari berinvestasi membangun Oki, mari berinvestasi membangun negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data pembangunan kawasan Mangunjaya Business Center Park atau MBCP. Kelurahan Mangunjaya merupakan salah satu kelurahan dalam kota di Kayu Agung yang merupakan ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ilir sekaligus pusat pemerintahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2010 sampai 2030, Kota Kayu Agung merupakan daerah penyangga Kota Palembang.
bagian dari pengembangan Kota Metropolitan Palembang Betung Indralaya Kayu Agung atau Patung Raya Agung, dan berdasarkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL, kelurahan ini ditetapkan sebagai kawasan atau ruang terbuka publik yang didukung sektor pariwisata dan jasa. Pembangunan kawasan Mangunjaya Business Center Park atau MBCP yang akan ditawarkan adalah pembangunan kawasan pusat bisnis. Pembangunan kawasan Mangunjaya diarahkan untuk pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta pelestarian alam dan lingkungan. Penyediaan ruang terbuka hijau untuk destinasi wisata dengan kegiatan berbasis agro, pertanian, perikanan, dan peternakan, serta minat khusus yang dikonsentrasikan untuk satu jenis kegiatan wisata. Konsep pengembangan bahwa kepemilikan kawasan Lebak Mangunjaya merupakan aset atau milik masyarakat dengan zonasi yang sudah ada. Sarana dan prasarana untuk menuju lokasi sangat mudah karena berada pada pusat kota, berupa transportasi, listrik, dan air bersih telah tersedia. Sarana dan prasarana penunjang atau pendukung akses transportasi darat lebih mudah melalui Jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung Palembang Betung, dan Jalan Lintas Timur. Karena kawasan Lebak Mangunjaya terletak pada pusat ibu kota kabupaten, memiliki kompetitor yang berdekatan seperti kota Palembang dan Lampung. Dalam rangka pengadaan lahan dan pembangunan kawasan Mangunjaya Business Center Park atau MBCP, sebagai pusat bisnis diperlukan estimasi anggaran biaya investasi sebesar Rp90.913.913.000 dengan asumsi dasar bahwa aset merupakan milik masyarakat. Artinya langkah awal adalah pengadaan lahan melalui ganti rugi lahan, kemudian melaksanakan pembangunan. Proyeksi pendapatan dapat diperoleh dari jasa hotel, mal, dan lainnya. Untuk pengembalian modal pokok diperlukan waktu 10 tahun masa investasi. Dengan adanya proyek ini diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pihak investor. Lokasi kawasan Lebak Mangunjaya merupakan sebuah kawasan ruang terbuka hijau yang letaknya sangat strategis. Wilayah sekitarnya merupakan wilayah pusat bisnis, permukiman, perkantoran, dan wilayah sungai. Kawasan Lebak Mangunjaya terletak di wilayah Kecamatan Kayu Agung. Luas kawasan kurang lebih 55 hektar. Luas inti Lebak kurang lebih 27 hektar. Batas kawasan anak sungai Kelurahan Paku sampai Mangunjaya sebelah utara, dan Jalan Letnan Muhtar Saleh Barat sebelah barat, Jalan Merdeka sebelah selatan, dan Jalan Kolonel Muhammad sebelah timur. Lebak Mangunjaya sebagai ruang publik yang representatif terhadap nilai sosial, budaya, ekonomi masyarakat, dan lingkungan Kota Kayu Agung. 1. Menciptakan ruang terbuka publik dengan memanfaatkan potensi Lebak Mangunjaya yang belum terfungsikan secara maksimal. 2. Mengintegrasikan kawasan sekitar yang memiliki potensi pariwisata melalui penataan lingkungan sehingga terciptanya satu kesatuan. 3. Peningkatan kualitas visual kawasan sekitar pendukung Lebak Mangunjaya melalui penataan kembali ruang antar bangunan dan juga ruang terbuka pasif sekitar kawasan. 4. Mewadahi setiap kegiatan atau aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di dalam kawasan yang dapat menambah nilai atau daya hidup ruang publik kawasan Lebak Mangunjaya. 5. Mengadopsi karakter bangunan lokal dan juga ramah lingkungan di dalam penyediaan sarana atau fasilitas di dalam kawasan Lebak Mangunjaya. Tata bangunan dan lingkungan. Pembagian blok kawasan terdiri dari zona inti kawasan, jalan kolektor, jalan kawasan lama, jalan pemukiman, jalan inspeksi lokal, dan jalan inspeksi lingkungan. Zona inti kawasan terdiri dari gerbang utama kawasan,
plaza ruang parkir kendaraan, skulptur pintu masuk, pedestrian way retensi, gedung serbaguna gazebo, Pujasera, plaza PKL Gerbang Barat, Arfa tematik, area parkir Gerbang Timur, pasar seni Cenderamata, dermaga wisata, kebun buah Pelantar, agrowisata padi khas, jembatan penyeberangan landmark, pengaturan blok Jalan Muhtar Saleh sampai Jalan Merdeka, fungsi bangunan komersil, potongan Jalan Letnan Saleh segmen 1 dan segmen 2, pemukiman pintu masuk kawasan, fungsi bangunan permukiman komersil skala kecil, pemukiman sekitar kawasan, pemukiman batas kelurahan, pemukiman batas kawasan inti. Arahan rencana tata ruang kabupaten, kawasan Minapolitan. Pertimbangannya adalah sudah banyak petani yang mengembangkan budidaya perikanan air tawar dengan menggunakan keramba dan jala apung dengan komoditi ikan patin, bawal, dan ikan nila. Kota Kayu Agung masuk ke dalam kategori tingkat kepadatan tinggi. Konsekuensi yang harus diambil dalam intensitas pemanfaatan lahan di kawasan perencanaan. Jarak eksitol ke kawasan kurang lebih 1,35 km, sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai rest area dan rekreasi, tidak hanya skala kecamatan, kabupaten, bahkan antar kota. Data pengembangan kawasan Danau Teluk Gelam. Kabupaten Oki memiliki keunggulan sebagai pusat perdagangan, jasa industri, pemukiman, perkotaan, serta sebagai outlet komoditas unggulan kelapa sawit, karet maupun hasil pertanian dan perikanan. Selain itu, keberadaan jalan tol Trans Sumatera dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata karena semakin mudahnya akses penduduk, terutama dari Palembang dan Lampung, untuk berwisata di Kabupaten Oki. Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dan meyakinkan dunia usaha atau investor baik lokal maupun nasional atau internasional, diperlukan informasi peluang investasi di Kabupaten Oki yang dikemas dalam rencana proyek investasi siap ditawarkan atau Investment Project Ready to Offer atau IPRO, pengembangan kawasan objek wisata Danau Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan pembuatan film dokumenter informasi peluang usaha, diharapkan adanya dunia usaha atau investor tertarik dan berminat untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Oki. Rencana anggaran biaya dan investasi untuk melakukan restorasi dan pengembangan kawasan objek wisata Danau Teluk Gelam diperlukan estimasi anggaran biaya investasi sebesar lebih kurang 438 miliar 750 juta rupiah. Anggaran investasi dalam rangka pengembangan proyek kawasan objek wisata Danau Teluk Gelam diperlukan pendanaan atau anggaran investasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. 1. Normalisasi danau dengan volume 148,2 hektar dengan estimasi biaya 296 miliar 400 juta rupiah. 2. Pembangunan rumah sakit jantung dengan volume 1 unit dengan estimasi biaya 75 miliar. 3. Peningkatan kapasitas listrik dengan volume 200.000 watt dengan estimasi biaya 400 juta rupiah. 4. Peningkatan kapasitas air bersih dengan estimasi biaya 200 juta rupiah. 5. Rehab jalan lingkar dengan volume 13 km dengan estimasi biaya 52 miliar rupiah. 6. Ruang terbuka hijau dengan volume 10 hektar dengan estimasi biaya 1 miliar rupiah.
7. Pujasera dengan volume 2 unit dengan estimasi biaya Rp50 juta. 8. Restorasi terapung dengan volume 2 unit dengan estimasi biaya Rp200 juta. 9. Rehab bumi perkemahan dengan volume 5 hektar dengan estimasi biaya Rp1 miliar. 10. Rumah knockdown dengan volume 50 unit dengan estimasi biaya Rp5 miliar. 11. Sarana prasarana ski air dengan volume 10 unit dengan estimasi biaya Rp1.500.000.000. 12. Tambatan perahu dengan volume 1000 meter persegi dengan estimasi biaya Rp3 miliar. 13. Kolam pemancingan dengan volume 1000 meter persegi dengan estimasi biaya Rp1 miliar. 14. Pembangunan IPAL dengan volume 2 unit dengan estimasi biaya Rp2 miliar. Proyeksi pendapatan yang diperoleh bagi investor yaitu dari tiket masuk, jasa hotel, kolam renang, tempat rekreasi, gedung diklat, pujasera, restoran terapung, kolam pemancingan, rumah sakit, iklan, dan banner lainnya. Dengan adanya proyek pengembangan kawasan Danau Teluk Gelam ini diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pihak investor. Kawasan objek wisata Danau Teluk Gelam sesungguhnya tidak memiliki kompetitor yang berdekatan. Artinya tidak ada kawasan yang memiliki kesamaan dengan kawasan objek wisata Danau Teluk Gelam. Sekalipun ada, tetapi jaraknya lebih jauh dari kota Palembang, seperti Danau Ranau yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan kawasan lainnya yang berada di Provinsi Lampung. Aspek destinasi pariwisata terdiri dari aspek daya tarik wisata, aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, kondisi masyarakat di kawasan Danau Teluk Gelam, dan investasi pariwisata. Daya tarik wisata utama dari kawasan Danau Teluk Gelam adalah Danau Teluk Gelam. Namun selain itu terdapat daya tarik lain seperti keragaman flora dan fauna. Di kawasan ini wisatawan dapat menemukan tanaman yang unik dan cukup langka, yaitu kantong semar. Kantong semar merupakan tanaman yang tidak dapat ditemui di sembarang tempat. Keunikan dari tanaman ini yaitu mengeluarkan bau yang cukup menyengat untuk menarik wangi sejenis serangga. Di sekitar danau ini juga terdapat berbagai jenis flora lainnya seperti bunga anggrek, mawar, tulip, teratai, dan lain-lain. Sedangkan fauna terdapat beberapa macam burung-burung yang terbang pada sore hari dan berbagai jenis ikan yang mayoritas merupakan ikan untuk dikonsumsi. Kemudian keindahan panorama Danau Teluk Gelam juga terlihat pada saat sore hari, yaitu pada saat matahari tenggelam. Tempat ini sangat cocok menjadi spot untuk menikmati panorama alam yang dapat menjadi objek daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang memiliki ketertarikan di bidang fotografi, sehingga pihak investor hanya melengkapi kebutuhan sesuai kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Oki. Pada dasarnya seluruh kawasan Danau Teluk Gelam merupakan fasilitas publik. Hierarki ruang dimaksudkan sebagai pengelompokan aktivitas dan fasilitas yang ada berdasarkan karakteristik serta pola pergerakan pengunjung atau pengguna kawasan. Dengan adanya hierarki ruang diharapkan terciptanya sekuens antar fungsi ruang, pola pergerakan yang teratur, serta kemudahan dalam pengelolaan seperti sistem sirkulasi, penentuan area berbayar, penempatan pos tiketing, dan lain-lain. Zona pengembangan yang akan dimanfaatkan, lahannya sebagian berada pada area sempadan danau atau zona buffer atau penyangga atau inviolate belt, dan sebagian berada pada zona pemanfaatan atau zone of closure. Rest area ditempatkan di bagian utara zona pemanfaatan pada sisi jalan lintas timur, kemudahan akses.
Pintu masuk dipisahkan dari gerbang utama atau main gate kawasan, tetapi di dalam rest area disediakan pintu masuk atau side entrance ke area Danau Teluk Gelam dan fasilitas lain di sekitarnya. Rest area secara karakter memiliki pola aktivitas yang berbeda dengan kawasan wisata dan rekreasi Danau Teluk Gelam. Tetapi dalam konsep kawasan terpadu bisa disinergikan dengan mempertimbangkan posisi strategis kawasan yang berada di jalur lintas timur. Selain itu, rest area bisa menjadi magnet tersendiri untuk menarik pengunjung. Para pengguna rest area selain beristirahat juga bisa mengunjungi Danau Teluk Gelam dan menikmati fasilitas yang disediakan. Layanan fasilitas rest area disediakan non-stop atau 24 jam. Diharapkan bisa menghidupkan aktivitas kawasan. Pada area ini pembangunan dilakukan secara ekstensif dengan tetap memperhatikan aspek ekologis antara lain penerapan green architecture dan penataan landscape yang proporsional antara elemen softscape dan hardscape. Konfigurasi massa bangunan diatur untuk memudahkan pergerakan dengan mempertimbangkan flow activity dan menghindari crossing antara jalur kendaraan dan jalur pedestrian. Plaza ditempatkan pada zona buffer sebagai tempat untuk menikmati danau yang lebih nyaman dan akan menjadi ikon baru Danau Teluk Gelam. Menikmati view Danau Teluk Gelam bisa dilakukan dengan aktivitas yang lebih variatif selain duduk atau pasif, tetapi juga sambil jogging atau bersepeda dengan adanya jalur khusus. Interaksi warga juga bisa lebih nyaman dengan tersedianya tempat duduk serta naungan atau peneduh. Aktivitas fotografi ataupun selfie juga bisa dilakukan dengan spot atau background yang menarik. Pembangunan plaza yang terletak pada zona buffer atau penyangga dilakukan secara intensif. Tidak didesain bangunan yang masif tetapi hanya berupa penataan landscape untuk meningkatkan kualitas visual dan kenyamanan pengunjung. Dua buah plaza berbentuk lingkaran merupakan adaptasi garis batas badan danau pada spot tersebut yang membentuk teluk. Elemen peneduh berupa konstruksi tension membran dibuat setengah terbuka menghadap danau untuk memaksimalkan view. Elemen perkerasan atau hardscape menggunakan bahan yang bisa menyerap air. Kombinasi ground cover berupa rumput atau softscape pada plaza untuk mengurangi pantulan sinar matahari, sehingga bisa menurunkan suhu. Kawasan Danau Teluk Gelam yang bercuaca panas perlu disikapi dengan melakukan pemilihan tanaman atau bunga yang tahan terhadap panas agar bisa beradaptasi dan lebih mudah dalam perawatan. Aktivitas yang dilakukan berjalan-jalan keliling taman menikmati aneka jenis bunga, selfie, dan fotografi. Resort Hotel merupakan revitalisasi salah satu bangunan hotel existing. Fungsi hotel tetap dipertahankan tetapi dengan image baru baik dari tampilan fisik juga konsep pengelolaannya. Segmentasi pasar dan kondisi existing bangunan dan lingkungan sekitar merupakan dasar penentuan tema serta konsep revitalisasi. Resort Hotel mengindikasikan konsep yang lebih spesifik dari segi aktivitas dan layanan yang disediakan. Fasilitas yang ada seperti kolam renang, serta lahan terbuka yang masih tersedia perlu dioptimalkan untuk mendukung revitalisasi hotel ini. Fitur baru juga perlu ditambahkan untuk meningkatkan daya tarik dan variasi aktivitas. Resort camping merupakan konsep unik berkemah atau camping dengan cara berbeda. Fasilitas yang lebih nyaman dan lebih menyatu dengan alam akan memberikan sensasi tersendiri. Terinspirasi dari konsep rumah pohon atau tree house, resort camping menyediakan fasilitas menginap atau camping yang menyatu dengan alam. Posisinya yang berada pada ketinggian juga memungkinkan untuk menikmati pemandangan sekitar, terutama Danau Teluk Gelam, lebih maksimal dan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Film dokumenter Peluang Investasi ini dapat diakses melalui Sipopai Oki.
SIPOPE OKI atau Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi atau Usaha Kabupaten Oki adalah inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menggambarkan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang berada di Kabupaten Oki dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan.